Ya, terima kasih atas pertanyaan kamu. Saya selaku orang tua dari Pran ya merasa senang sekali dan bahkan merasa bahagia sekali ya dengan telah terlaksananya kemarin akad nikah anak saya dengan seorang perempuan yang dia cintai, yang dia sukai ya. Itu pilihan dia sendiri. Jadi itu membuat saya merasa nyaman dan merasa tenang dan yakin karena itu pilihan dia. Jadi tidak ada ya istilah orang tua nih lega saya, lega artinya puas saya karena itu bukanlah arahan dari pilihan saya. Jadi dia memilih yang suka dia, yang mau dia. Jadi makanya saya bilang saya merasa gembira sekali dan merasa dalam suasana yang nyaman sekali. Tapi benar Pak Haji, memang dulu sempat almarhum Oh ya. ngobrol seperti apa untuk Pran sendiri, kasih masuk atau apa? Ya, kalau soal itu kamu tanyakan, ya ada sedikit dulu almarhum, tapi saya nggak tahu tuh, Ya. nggak tahu. Saya ada yang menyampaikan dari pihak mungkin pihak keluarga lah ya. SPB pernah dulu gini. Tapi saya nggak tahu itu dan baru tahunya kemarin aja. Allahu alam lah ya, bagi saya kebenarannya itu. Tapi dalam pernikahan ini sedikit banyaknya kemarin anak saya kan agak terharu ya. Sebenarnya kalau dibuka itu sedikit, saya sampaikan juga di sini. Sebenarnya kamu nggak bertanya, tapi saya buka juga lah di sini sedikit. Memang pernikahan kemarin itu di samping saya merasa gembira sekali, merasa tenang sekali dengan telah terjadinya pernikahan ini, ya momen sakral ini. Terus di satu sisi memang menyenangkan dan membahagiakan dan karena itu merupakan pilihan dia. Dia menangis kemarin, saya kan agak merasa juga sedikit ya, merasa haru, gembira dan haru. Kenapa? Karena kadang-kadang dia merasa di situ saya susah mengucapkannya. Mungkin dia merasa saya awalnya pernah dulu memperkenalkan dia dengan seorang perempuan. Jadi anak saya ini dia tidak ingin tidak mengikuti maunya orang tua. Ya. Tetapi bagaimana dia mencintai seseorang, orang lain. Karena sosok Pras itu adalah sosok anak yang memang Penurut, pada orang tua. penurut, iya, berarti gitu. Dia sangat sayang kepada kami dan dia tahu bahwa kami juga sayang sama dia. Dan apa kemauan daripada pihak orang tuanya, saya selaku orang tuanya, rasanya dia tidak mau membantah dan tidak mau tidak mendengarkan dan tidak mau tidak mengikuti. Tetapi mungkin dia mencintai seorang perempuan. Jadi kemarin di momen itu mungkin beradulah dalam pikirannya itu. Satu sisi dia senang, satu sisi dia gembira, satu sisi ada beban. Papa saya maunya dulu ini kan gitu ya. Jadi mungkin itu ya, makanya saya merasakan padahal saya sebenarnya enggak, ya sudah kan begitu ya, saya sudah enggak ada masalah, enggak ada, saya malah mensupport banget ini 100% saya mensupport, senang, gembira sekali, saya bahagia sekali. Tapi namanya anak yang yang ingin selalu menyenangkan hati orang tua, kemudian saya pernah memperkenalkan dengan anak teman saya, tidak terpenuhi, tentu ada sedikitnya jadi pikiran juga bagi dia kali ya, tapi Allahu alam lah. Di situ saya kan sempat dia menangis kemarin di waktu. Gimana Pak Haji menguatkan mental Pran? Iya, saya bilang kemarin saya kuatkanlah mentalnya di saat menjelang pernikahan itu kemarin. Saya bilang ya sekarang kamu harus merasa senang karena ini adalah pilihan kamu, ini kesukaan kamu. Papa sudah menuruti apa kemauan kamu, apa juga lagi tidak ada masalah. Apa kan nggak pernah nggak pernah memaksa, nggak pernah cahanya dulu mohon aja ya sudah
memperkenalkan kamu aja. Kalau kamu nggak mau, ya kan nggak ada masalah. Nggak usah kamu merasa berdosa sama orang tua. Nggak usah merasa terbebani kamu. Papa malah bangga. Kenapa? Karena kamu nikah sekarang dengan orang pilihan kamu. Orang kesukaan kamu. Orang kesenangan kamu. Nah ini namanya laki-laki, benar-benar kamu laki-laki yang hebat ini. Cari sendiri kan gitu ya. Artinya bukanlah yang papa memperkenalkan. Nah, tapi mungkin dalam pikirannya, ya saya nggak bisa mohon maaf, tidak terpenuhi keinginan papa itu yang membuat hari pertama. Selain itu di sebelumnya memang beda nggak sih gitu Pak Haji? Maksudnya dalam arti pada saat dia memperkenalkan calonnya awalnya gitu, dan akhirnya membuat dia berpikir kayak terbebani gitu. Dari Pak Haji sendiri pasti kan welcome kan? Atau ada? Iya, awal-awalnya dia memperkenalkan perempuan ini berat sekali. Berat sekali saya merasakan karena sebelum dia memperkenalkan si perempuan ini ke saya, walaupun dia kerja sama dia ya, bahwa dia menaruh hati, dia berat sekali. Saya adalah terlebih dahulu memperkenalkan dia dengan seorang perempuan. Betul. Nah, kan jadi masalah kan, jadi saya memperkenalkan dia dengan seorang anak teman saya memperkenalkan, kemudian dia merasa tidak begitu respon dia ya, memang sempat berkenalan, sempat apalah ya, tapi hanya sekedar itu, dia nggak mau bawa main, nggak mau. Jadi sehingga saya jadi pikiran, tentu untuk memperkenalkan yang dia suka itu dia berat sekali bagi dia, berat sekali. Tapi Pak Haji nerima? Ya begitu dia perkenalkan ya tentu saya adu argumen maksudnya begini, ya kalau kamu suka itu bagi papa sih nggak ada masalah, tetapi kalau ini begini, kalau itu begitu kan namanya orang tua kan, namanya orang tua. Namun pilihan di kamu. Nah dia mempertahankan pilihannya, ya tentu saya selaku orang tua itu mempertahankan pilihan, adu argumen kan di situ kan. Tapi akhirnya kemudian dia putuskan itu, ya sudah, saya selaku orang tua tuh nurut, ya sudah. Nah kemarin mungkin ingat dia, saya nggak dapat memenuhi kemauan orang tua saya, tetapi walaupun ini saya ikuti kemauan dia, tapi namanya anak yang ingin berbakti kepada orang tua, anak yang patuh selama ini, beban juga sedikit banyaknya bagi dia. Ya itu. Diomongin nggak tadi Pak Haji kemarin? Saya ngomongin kemarin sama dia. Kan sudah selesai. Papa kan si Fransa ngobrol Pak Haji kemarin pada saat dia enggak. Cuman Pak Haji melihat Saya karena supaya dia menguatkan dia, kan sudah tidak ada masalah kan, saya udah, ini pilihan kamu udah oke banget ini. Papa kan sudah mendukung 100%. Udah, kalau yang lain enggak kan ada masalah. Ngapain kamu sedih? Ya saya enggak memenuhi kemauan papa, tidak ada masalah bagi papa. Tapi kenal baik Pak Haji dengan istri dari Fransa? Sekarang, kenal baik saya. Dia orangnya ini kalau saya menilai orangnya sangat pengertian dan orangnya ya, sehingga anak saya suka kan karena dia udah kenal lama. Jadi cuman pacaran baru. Setelah saya pelajari baru pacaran. Kenalnya lama karena baik perempuan inilah. Makanya dia tergoda. Baik, dan dia lihat mungkin seorang perempuan yang bisa diandalkan juga lah ya. Diandalkan untuk baik dalam memanage pekerjaan ataupun juga menjaga peran ini. Tapi Pak Haji pada saat pertama awal dikenalkannya istri dari Frans ini, mungkin Pak Haji dan keluarga menerima dengan baik, atau ada sempat obrolan yang mungkin membuat Frans itu merasa gimana gitu Pak? Ya kan dia memperkenalkan, kan dibawa ke rumah. Ya. Langsung kan dia bawa ke rumah, dia perkenalkan. Ya tentu kita nggak ngomong panjang lebar ya, artinya ya kalau itu pilihan kamu ya saya tanya kamu ya kampung asli mana, paling itu saya tanyakan kan. Terus saya tanyakan orang tua gimana, keluarga gimana, paling itu pekerjaan kamu selama ini sekolah apa, itu yang saya tanyakan. Ya biasalah kan, namanya orang tua kan. Ya sekedar itu aja cuman saya tanyakan. Terus ya setelah itu selesai perkenalan seperti itu, ya dia pergi, ya sudah. Kemudian beberapa minggu setelah itu kan tidak buru-buru ya. Beberapa minggu setelah itu dia datang. Ya saya tanyakan, kemarin gimana tuh pilihan kamu Pran? Ya apanya, itulah pilihan Pran. Ya nggak mungkin dong kita dekat pacarnya itu untuk ya langsung kita orang memperkenalkan diri langsung kita gas, nggak mungkin kan? Kan kita sambut dengan baik kan? Nah, kemudian kita ngomong sama anak kita setelah beberapa waktu, kita ngomong kalau itu pilihan kamu,
Ya, nah pilihan Bapak ini bagaimana menurut kamu? Nah, dia ngomong banggain yang dia, saya banggain yang punya saya. Tapi akhirnya saya nggak menang yang dia, ya udah saya ngikut dia. Tapi Pak Haji sendiri tipe yang gimana, strength nggak sih sama anak untuk pasangan ya? Maksudnya lebih atau lebih tergantung pilihan anak atau seperti apa? Kalau hal itu akan merugikan dia, sangat strength saya, sangat keras saya. Kalau enggak keras saya. Kalau hal itu akan merugikan dia, Oh iya. merugikan masa depan dia, sangat keras. Tetapi kalau tidak, kalau orangnya baik juga, pilihan dia baik, pilihan saya baik, ya tergantung dia. Kalau kemarin menurut saya dua-duanya baik, itu terserah dia. Nah, tapi kalau umpamanya ada pihak perempuannya akan merugikan masa depan dia, saya keras. Nggak bisa, bilang saya. Ada alasan. Tapi kemarin kan alasan kita untuk tidak menerima yang ini kan nggak ada. Karena orangnya, ya menurut sejauh jangkauan kenalan kita, sejauh jangkauan yang kita tahu dia baik. Terus apa alasan kita menolak? Anak kita suka, kan nggak ada kan? Walaupun kita menawarkan yang punya kita, tapi kalau dia nggak cocok ya gimana kita kan? Kecuali kalau yang punya dia ditawarkan orang nggak benar ya, otomatis kita keras lah demi masa depan anak. Itu kan wajar dong. Nah, ini kan kenal sudah lama Pak Haji. Benar kenal sama almarhum juga sosok istri. Dia kan kerja dulu sama almarhum. Dan saya selalu di kantor itu, tempat dia kerja itu tidak boleh berhubungan atasan sama bawahan. Itu kan saya di situ kan penasihat perusahaan itu kan saya penasihat. Nah, gitu. Jadi memang kenal sudah kenal lama karena kerja bareng sama almarhum itu. Iya, saya kenal. Ya, namanya boleh dibilang saya sebagai komisarisnya di situ di perusahaan itu. Tapi tetap masih belum mau membuka diri pada saat itu, mungkin baru kenal-kenal aja ya Pak Haji. Iya, yang memang nggak boleh. Aturan saya di perusahaan itu kan perusahaan, ya boleh saya bilang perusahaan saya, perusahaan. Oh, Pak Haji membatasi itu. Iya, saya nggak boleh, karyawan itu nggak boleh berpacaran satu kantor bagi saya. Nggak boleh. Apalagi atasannya sama bawahannya nggak boleh. Itu larangannya nggak boleh. Jadi sekedar berkenalan aja lah mereka gitu istilahnya. Oh, jadi satu kantor pada saat Satu itu. kantor itu aja. Nah, dan akhirnya kemarin sempat momen harunya selain itu ada foto juga, bawa foto almarhum dan segala macam, permintaan dari Francis tersebut. Kalau itu anak saya ini, si Fran ini kan tidak mau melupakan abangnya. Abangnya itu ya, saya sendiri kadang-kadang nggak kuat juga saya. Kenapa ya? Karena abangnya itu bagi kami ya, anak baik. Di samping dia baik, si abangnya itu, dia kepada adiknya itu sangat bertanggung jawab. Sulit bagi saya untuk mendapatkan orang seperti itu. Kenapa? Dia sedikit aja permasalahan adiknya itu, dia datang. Dia minit semua persoalan-persoalan adiknya itu. Semuanya. Ya, apa aja persoalan. Pak Haji. Dalam suka dia, dalam duka dia. Dia akan hadir. Dan adiknya itu diarahkan. Dan arahan itu, adiknya itu kemakan bagi dia. Sehingga hal-hal serupa itu sulit bagi adiknya itu untuk melupakan abangnya itu. Sehingga dia inginnya di momen-momen dia bahagia ada. Nah itu mungkin kemarin juga dia ingat kali itu. Makanya dia sampai menangis juga. Jadi banyaklah ingatan dia kemarin kan. Jadi ia ingat di momen bahagia seperti kemarin ada abangnya itu. Apalagi kalau memang benar abangnya dulu bilang, nih jodoh kamu, kan bisa aja kan? Iya. Nah, abangnya itu nggak ada. Gimana nggak nangis? Berat beban. Iya berat beban. Abangnya itu baik sekali sama dia. Iya bukan sama dia, sama semuanya, sama adik-adiknya itu baik sekali. Abangnya itu walaupun bagaimana ya, walaupun manusia tidak ada yang sempurna. Tapi bagi mereka sudah sempurna bagi dia. Kenapa? Apa aja kata-kata abangnya itu, apa aja sikap-sikap abangnya itu, sejauh dia tahu, dia baik. Kalau ada kesalahan-kesalahan abang itu, dia tahu ke alasannya. Kenapa dia berbuat salah abangnya? Ada alasan dia. Jadi sehingga sampai saat sekarang, dia apapun momen-momen dia selalu ingin menghadirkan abangnya itu. Ya kalau abangnya nggak bisa hadir lagi, sudah tidak ada, ya satu-satunya jalan tentu menghadirkan fotonya itu. Itu menurut saya sih. Memang terlihat almarhum itu sosok paling terdepan untuk keluarga dan adik-adiknya. Ya. Dalam masalah apapun, memang almarhum itu ada terus dimanapun. Iya. Kita pernah mengikuti jejaknya juga. Iya, iya. Ya memang kehilangannya tuh dalam arti tidak selesai sampai sekarang dan
terus tuh pasti bakal diingat terus Pak Haji. Iya. Sampai nanti mungkin hingga adik-adik yang bawahnya juga pasti mungkin masih teringat juga dengan sosok Pak Haji. Ya bisa jadi, bisa jadi. Oke. Terakhir doanya Pak Haji buat Frans dan buat almarhum juga. Ya kalau doa saya, ya semoga anak saya Frans ini dengan telah menemukan dia tambatan hatinya, orang yang dia cintai, orang yang dia senangi, dan kami selaku keluarga sangat mensupport, sangat mendukung, dan malah ikut berbahagia. Berbahagianya anak saya itu adalah bahagiaan kepada kami. Tentu kami selalu berdoa. Doa kami sepanjang masa, sepanjang waktu selalu kami berdoa untuk anak kami. Ya, bukanlah untuk Frans saja, untuk semuanya. Tapi karena sekarang momennya Frans yang sedang menikah, yang selesai menikah, kami berdoa ya semoga dia hidup rukun dan damai bersama istrinya, tentram, berbahagia, dan dapat rezeki yang mudah ya, kemudian dia bisa mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh, yang cantik, yang gagah ya, dapat membentuk keluarga yang samawa, Jadi itu aja doa kami. Ya, semoga terkabul. Amin. Amin. Pak Haji, tapi udah pernah ziarah Frans dengan istrinya? Ya, kan ziarah dia kemarin. Sebelum itu dia ziarah. Ziarah dulu. Dia ziarah sendiri. Oke. Makasih Pak Haji.